Halo, kelas 3, berjumpa lagi ya bersama Bu Risti. Nah, hari ini bersama Bu Risti akan membahas untuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6, muatan bahasa Indonesia ya. Nah, materi hari ini adalah membaca nyaring dan membaca dongeng. Kita simak ya. Nah, kita mulai dengan membaca nyaring ya. Nah, membaca nyaring itu apa? Kalian sudah pasti pernah dengar apa itu membaca nyaring. Nah, Bu Risti ingatkan kembali ya. Membaca nyaring itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara yang keras dan juga jelas ya. Apa ya tujuan membaca nyaring itu? Kenapa kita harus membaca nyaring? Nah, membaca nyaring itu mempunyai tujuan agar para pendengar dapat lebih memahami isi bacaan yang kita baca. Seperti itu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca nyaring itu apa saja? Nah, yang pertama itu adalah lafal atau pengucapannya, atau kita kenal dengan nama artikulasi, ya. Yang kedua itu jeda atau tempat berhenti. Jadi harus tahu mana kita harus mempertegas katanya, mana tempat harus kita berhenti, ya. Nah, nomor 3 itu kalimatnya juga harus tepat ya, supaya bisa dipahami. Nah, yang terakhir adalah intonasi atau gaya bicara dari si pembaca. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca nyaring. Nah, sekarang kita masuk ke dongeng ya. Apa itu dongeng? Kalian sudah pasti pernah dengar dong ada dongeng kancil mencuri ketimunnya Pak Tani, ya kan? Nah, itu adalah dongeng. Nah, dongeng itu adalah sebuah cerita khayalan atau cerita karangan dari manusia, ya. Cerita pada dongeng itu tidak benar-benar terjadi, ya. Hanya menjadi hiburan saja. Namun, dongeng itu bisa juga mengandung pelajaran ya, yang bisa kita ambil. Karena apa? Karena biasanya terdapat pesan-pesan tertentu. Oke. Nah, pada saat kita membaca dongeng, tentu kita akan mendapatkan hiburan, ya kan? Nah, selain mendapatkan hiburan, dalam membaca dongeng, kita juga bisa mendapatkan pelajaran. Karena biasanya si pembuat cerita dongeng ini menyertakan pesan-pesan ya yang bisa kita ambil. Nah, yang biasanya pesan-pesan ini kita sebut dengan amanat ya. Nah, setelah membaca dongeng, kita bisa mencoba untuk menceritakan kembali isi dongeng tersebut dengan bahasa kita. Nah, dalam menceritakan kembali isi dongeng, itu kita menjadi 3 bagian ya. Bisa dari awal kejadiannya, terus kemudian ke inti dongengnya, dan akhir dari dongeng tersebut ya, gitu. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang materi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6, muatan bahasa Indonesia yang membahas tentang membaca nyaring dan membaca dongeng ya. Oke, demikian yang bisa Bu Risti sampaikan ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.